Selamat pagi Pak dosen, juga rekan-rekan semua. Pada kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi atau paparan kami terkait dengan makalah materi mekanika fluida dan hidrolika. Sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa tema dari makalah kami adalah perencanaan renovasi instalasi pipa untuk optimalisasi tekanan pada air ruko 3 lantai. Di mana anggota kelompok kami, kelompok 3 adalah saya sendiri Albert Novantis 40, Amalia Kartika, Sinta Elsa Melsandi. Latar belakang dari permasalahan yang kami boleh angkat adalah tekanan air pada outlet yang kurang maksimal tiap lantainya, penggunaan material pada instalasi yang kurang efisien, dan kebutuhan akan efisiensi terhadap kinerja pada sistem distribusi air bersih. Dalam hal ini kami mengacu atau menggunakan teori mekanika fluida dan hidrolika. Bagaimana kondisi tekanan dan aliran dalam jaringan existing? Kondisi aliran dalam jaringan existing saat ini tekanan sangat kecil, bahkan tidak merata, dikarenakan instalasi pipa yang kurang sesuai, yaitu pipa terlalu besar sehingga banyak kerugian atau kehilangan energi pada jaringan pipa yang terpasang, juga fitting-fitting yang ada. Nah, untuk renovasinya kami akan memberikan hal yang efisiensi untuk meningkatkan tekanan, yaitu membuat instalasi yang baru untuk menyesuaikan dengan kapasitas volume airnya sehingga bisa beroleh tekanan yang besar dengan memperkecil diameter pipa yang digunakan. Renovasi memenuhi standar teknis dan kebutuhan pengguna karena kami mengacu pada SNI 8153 tahun 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan, gedung, dan lingkungan. Juga SNI 03 7065 tahun 2005 yaitu tentang perencanaan sistem penyediaan air bersih untuk kawasan perkotaan. Tujuan kami adalah untuk mengoptimalkan tekanan air, memastikan distribusi air memiliki tekanan yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan pengguna tiap lantainya. Yang kedua, untuk mengurangi head loss atau menurunkan kehilangan tekanan akibat kerusakan dan desain pipa yang tidak efektif. Memperbaiki infrastruktur pipa, mengganti dan atau meningkatkan komponen jaringan pipa yang tidak memadai untuk bisa memberikan suplai air bersih di outlet. Meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional pada sistem distribusi air bersih. Nah, untuk metode penelitian dan selanjutnya, ini akan disampaikan selanjutnya oleh rekan kami selanjutnya dari kelompok 3. Silakan untuk rekan-rekan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Pak Albert. Saya akan melanjutkan terkait metode penelitian. Dari segi objek penelitian, jaringan distribusi pipa air mencakup yang pertama pipa distribusi utama dan sekunder, lalu yang kedua pipa layanan pelanggan, yang ketiga sumber tekanan air. Nah, dari pipa layanan pelanggan ini menghubungkan distribusi ke konsumen. Kalau dari pipa distribusi utama itu mendistribusikan air dari reservoir atau pompa ke area layanan. Dan juga untuk sumber tekanan air, ini reservoir, pompa atau kombinasi untuk mempertahankan tekanan. Lalu ada alasan pemilihan objek. Yang pertama masalah teknis. Dari segi teknis tekanan air rendah di area ujung atau jam puncak. Lalu untuk relevansinya dengan renovasi dan efisiensi, jaringan instalasi pipa menggunakan ukuran diameter pipa lebih besar sehingga makin memperbesar kerugian energi pada instalasi. Nah, yang ketiga dampaknya untuk pelayanan publik. Wilayah dengan kebutuhan air tinggi mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Yang kedua, masalah nyatanya yaitu membutuhkan solusi teknis. Lalu dari segi potensi implementasi, optimasi tekanan, efisiensi energi, dan perpanjangan usia pipa. Lalu untuk metode penelitian, metode pengumpulan data yang kami ambil, yang pertama observasi langsung, mengidentifikasi sistem instalasi pipa air bersih dan kondisi tekanan pada outlet tidak optimal. Dan yang kedua dari segi prosedur perhitungan, yang pertama penentuan kebutuhan air bersih, yang kedua perhitungan panjang dan diameter pipa, ini disesuaikan dengan kebutuhan saja, yang ketiga perhitungan head loss-nya atau dari si waste batch, yang keempat pemilihan pompa dan katup pengatur tekanan, dan yang terakhir verifikasi tekanan di titik pengguna, kurang lebih di 1-5 bar.
Baik, untuk analisis tekanan dan aliran. Dari hubungan ke teori, faktor-faktor seperti panjang dan diameter pipa, fitting yang digunakan, jenis bahan pipa, debit aliran, dan perbedaan elevasi langsung memengaruhi distribusi tekanan dan head loss dalam sistem distribusi air. Keterkaitannya yaitu dari hasil analisis tekanan dan aliran memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi existing berdampak pada efisiensi distribusi air. Penurunan tekanan atau kehilangan tekanan yang besar akan menjadi dasar untuk langkah-langkah perbaikan berikutnya. Nah, lalu untuk evaluasi kondisi infrastruktur. Dari hubungan ke teori, jenis dan kekerasan pipa berdampak pada head loss. Kebocoran atau kerusakan juga berhubungan dengan inefisiensi sistem, yang dapat menyebabkan kehilangan air atau non-revenue water. Dari keterkaitannya ini, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah fisik yang memengaruhi tekanan dan aliran dalam jaringan pipa sehingga bisa menjadi dasar perencanaan renovasi. Nah, di sini dari segi perencanaan teknik dan optimalisasi sistem. Hubungan ke teori, pemilihan diameter pipa, material, pompa, dan katup dirancang berdasarkan kebutuhan tekanan dan aliran. Konsep ini mendukung perencanaan jaringan yang dapat mengurangi head loss dan memastikan distribusi tekanan yang merata. Lalu, keterkaitannya yaitu rekomendasi desain optimal akan mengatasi kelemahan sistem existing dan menciptakan sistem yang lebih efisien. Nah, di sini ada data material instalasi pipa existing. Oke, baik. Di sini juga ada beberapa komponen tambahan seperti elbow, T, stop kran. Di sini juga bisa dilihat dari gambar komponen apa saja yang kami tambahkan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amalia. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sinta sudah mempersilahkan saya berbicara untuk melanjutkan presentasi ini. Di sini ada data material instalasi pipa untuk optimalisasi. Di sini ada material, volume, satuan, dan keterangan. Di sini ada material pipa PVC AW1 inch, volumenya 15, satuannya meter, keterangan pipa supply dari pompa. Begitupun selanjutnya sampai 19 material. Di sini ada kondisi sebelum dan sesudah optimalisasi. Di sini juga ada 3 lantai dari pompa supply sampai toron air. Lanjut kesimpulan dan saran. Kesimpulan, renovasi meningkatkan distribusi tekanan dan efisiensi sistem, menjaga agar instalasi berumur panjang, sistem memenuhi standar teknis nasional. Laporan mengacu pada SNI 8153/2015, Sistem Plumbing pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. SNI 03-7065/2005, Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih untuk Kawasan Perkotaan. Saran, pemantauan rutin kondisi jaringan pipa, pengembangan material pipa, tahan lama dan efisien, edukasi masyarakat untuk penggunaan air yang hemat. Lanjut lagi, penutup, renovasi sistem distribusi air bersih, memberikan manfaat jangka panjang, sistem efisiensi operasional, penghematan energi, dan peningkatan kualitas layanan air bersih. Penting untuk memastikan implementasi dilakukan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan dukungan teknologi modern untuk mencapai hasil optimal. Di sini ada lampiran foto juga. Berikut lampiran foto dan sekian, terima kasih dari kelompok 3 untuk mempresentasikan materi tersebut.